Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Ikhwati iman rahimahumullah, manusia itu adalah makhluk yang terikat dengan ruang dan waktu. Dalam artian dia itu harus tahu kapan dan di mana dia berada. Jadi tidak seperti hewan atau binatang. Kalau binatang itu hanya mengisi ruang dan waktu. Nah, kalau manusia itu dia orang yang mengetahui ruang dan waktu. Jadi domba mah di kandang, di padang, di jalan, di lapang bisa. Tapi teu apaleun ieu teh padang, ieu teh lapang, ieu teh kandang. Kitu oge waktu domba mah teu apaleun nya. Aya lain ku insting nama dan ieu teh pagi, siang, malam. Maka teu aya cek domba mah sarapan, makan siang, makan malam, ada harweh gitu. Beda jeung jalma mah dia itu bukan hanya mengisi ruang dan tempat, tapi dia juga mengetahui ruang dan tempat. Makanya dinamakan oge geus beda ya, makan pagi. Mungkin makan pagina menu yang untuk makan siang. Atau makan siang tidak mungkin menunya untuk yang makan pagi. Itu semua adalah karena manusia mempunyai akal dan terikat dengan ruang dan waktu. Nah, berkaitan dengan waktu itu, manusia itu terikat dengan 3 waktu. Satu, waktu yang telah lampau, disebut dengan mado, waktu yang saat ini sedang dijalani, alati antafiha, dan waktu yang akan datang yang masih gaib. Sehingga syair Arab itu mengatakan ma madho pata, apa yang telah berlalu itu ya sudah lewat, bisa dibalikan deui. Kemudian juga wa mu'ammalu ghaibun, dan yang masa depan itu juga masih gaib. Tidak tentu kita jalani, belum tentu kita lewati gitu. Walaka saatu alati antafiha, milikmu itu, bagianmu itu adalah waktu di mana engkau berada padanya. Jadi waktu inilah sebenarnya yang waktu kita miliki untuk dipergunakan. Walaupun ketiga ini sudah, terutama yang masa depan dan masa lalu itu tidak kita miliki, tapi dia mempunyai pengaruh terhadap waktu sekarang. Orang yang memandang negatif masa lalunya akan merasakan kesedihan. Makanya oleh Allah Subhanahu wa taala dikatakan orang beriman dan beramal saleh itu wala tahzan, tidak merasa sedih gitu. Karena apa yang telah dilewati itu dari kebaikan pasti akan dibalas, dan apa yang dilakukan dari kesalahan akan diampuni, maka tidak menjadi suatu kesedihan. Tapi kesedihan ini tentu bukan hanya berkaitan dengan dosa saja. Apa yang menimpa dari musibah, dari kehilangan dan sebagainya itu menjadikan manusia pada waktu sekarangnya itu juga akan berbeda ditentukan. Sedangkan pada sisi positifnya, apabila ada kekurangan, kesalahan dari masa lalu, manusia akan mempergunakan untuk memperbaiki masa kininya. Jadi sengaja disebutkan orang yang rugi itu adalah orang yang hari ini tidak lebih baik daripada hari kemarin, karena masa lalunya tidak mempengaruhi kualitas amal, kualitas diri pada hari ini. Nah, sedangkan yang ketiga adalah masa depan yang masih gaib. Ini bukan karena gaibnya bukan berarti tidak ada, tapi karena gaibnya itu ini mendorong manusia untuk mempersiapkan. Dan sebenarnya masa depan itu gaib.
Jangankan untuk beberapa tahun, puluh tahun atau ratusan ribuan tahun yang disebut dengan akhirat. Nah 2 jam saja oke sebenarnya masih gaib ke urang teh. Cuman karena kehidupan kita yang sirkular, yang punya siklus, jadi bisa ditebak gitu. Contoh misalnya teh, nah isuk-isuk daun biasanya sarapan mandi siap-siap anu kerja terus nepikeun ka peuting teh geus kaprediksi sebab sirkular. Nah, tapi apakah pasti seperti itu? Tentu hiji waktu mah sarapanna teu kaburu. Terus misalnya teh gawe terjadi indit. Nah, itu bisa jadi sirkular seperti itu. Nah, kalau misalnya yang kehidupan di dunia itu sudah sirkular dan diprediksi oleh manusia walaupun belum tentu teralami, apalagi nanti kehidupan yang kekal setelah kematian, akhirat itu sudah pasti, karena sirkulasinya juga sama sudah ada, tetap itu lebih tetap ketimbang dunia. Makanya untuk orang yang beriman itu kalau di ayat ke-8 itu permintaan yang berkaitan dengan kehidupan yang masih di dunia. La tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Eta mah paminta ke di dunia keneh. Dan di akhirat mah geus teu kudu minta ketetapan hati, geus teu minta disesarakan, moal bisa sasat deui da geus aya mah beres. Tinggal orang sadayana mempertanggungjawabkan amal. Makanya keimanan terhadap masa depan itu juga berpengaruh terhadap stabilitas kehidupan masa kini. Keimanan akhirat itu akan mempengaruhi pada kualitas hidup di dunia saat ini. Orang-orang yang beriman itu setelah meminta apa yang ada di dunia, dia meminta nanti di akhirat, tapi dengan kalimat yang berbeda. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumil la raiba fi. Wahai Tuhanku, sesungguhnya Engkau akan mengumpulkan manusia seluruhnya pada hari di mana tidak ada keraguan lagi tentang hari tersebut. Ieu mah henteu aya permintaan nya, tapi ieu teh seolah-olah dengan kedekatan dan dengan kerendahan minta. Ya Allah, engkau di hari kiamat, di hari dikumpulkan, selamatkan kami. Tapi kurang teh langsung we disebutkeun teh sungguhnya Engkau akan mengumpulkan kami pada hari di mana tidak ada keraguan. Ya teh ibarat minta ka jelema anu aya tapi lain ku bahasa minta. Alhamdulillahnya ni berkah usaha lancar jayanya alhamdulillah. Eta teh lamun anu ngarti mah geus kabeuli hatena, oh ieu teh butuh cenah. Maka diberikanlah walaupun teu minta. Dan itu lebih tegas, lebih dekat itu pada orang itu apabila dikatakan seperti itu ketimbang yang meminta secara langsung, karena dia sudah mempunyai kepercayaan yang besar terhadap orang yang diajak berbicara. Nah, di sini kalimatnya itu dengan isim fa'il jami'un, engkau akan mengumpulkan. Ini juga tingkat kepastiannya lebih tinggi ketimbang menggunakan fi'il. Jadi lamun kalimatnya wahai Tuhanku engkau akan mengumpulkan. Nah, tapi di dalam kalimat iman isim fa'il itu engkau adalah pengumpul manusia. Nah, pasti jelas sudah bisa dan menjadi ketegasan akan dilaksanakan. La raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya, karena banyak yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada keraguan dan tidak bisa diragukan lagi. Hari kelahiran, hari kematian, itu semua dijanjikan oleh Allah dan tidak ada keraguan. Apalagi nanti hari kebangkitan. Nah, bedanya orang-orang beriman itu percaya terhadap hari akhir, sedangkan orang kafir itu tidak percaya. Nah, innallaha la yukhliful mi'ad, sungguhnya Allah tidak akan menyelisihi hari perjanjian itu. Jadi kalimatnya dengan mi'ad, dengan isim mif'al dari kalimat wa'dun. Jadi waktu yang telah dijanjikan.
Orang sadayana nguping hari perjanjian, hari pengadilan, hari keputusan, itu semua dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan tidak akan menyalahi, tidak akan mengingkari. Mudah-mudahan orang kalebet jami-jami nu dikiatkeun keimanan karena poe akhir supados kualitas amal urang sadayana terjaga. Bagaimana mengetahui atau menguatkan terhadap hari akhir itu? Salah satunya Fatimah rahimakumullah adalah sebagaimana yang dikatakan di ayat ke-7, yaitu dengan ilmu. Ar-rasihuna fil ilmi, orang-orang yang mengkaji meneliti ilmu itulah yang akan meneguhkan hati terhadap hari kebangkitan. Di samping itu juga Rasulullah SAW mencontohkan mandikanlah orang-orang yang meninggal di antara kalian, antarkanlah ke kuburannya, sholati, berziarahlah ke kuburannya, doakan mereka yang sudah meninggal dunia. Itu juga sama memperteguh keyakinan kita terhadap hari akhirat yang tidak bisa lagi kita pungkiri. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.